Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-6 di mata kuliah pemrograman Java. Untuk materi pertemuan ke-6 di mata kuliah pemrograman Java, nanti saya akan membahas materi tentang operator, berikut jenis operator di bahasa pemrograman Java yang nantinya akan kita gunakan di implementasinya seperti apa gitu. Jadi kalau dilihat dari sub CPMK di mata kuliah pertemuan ke-6 di sini, mahasiswa dapat memahami jenis-jenis operator dan mengaplikasikannya dalam bahasa pemrograman Java. Oke, untuk materi yang nantinya akan saya bahas, ada beberapa operator yang nantinya akan saya bahas, mulai dari operator aritmatika, selanjutnya ada yang namanya operator penugasan, berikutnya ada yang namanya operator bitwise, dan ada operator perbandingan dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih untuk pembahasan di materi pertemuan ini. Saya masuk ke pembahasan tentang operator. Kalau berbicara tentang operator di sini merupakan tanda yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu di dalam bahasa pemrograman. Oke, operator adalah simbol dan karakter khusus. Dalam hal ini kita menggunakan si karakter yang ada di bidang keilmuan matematika yang digunakan dalam suatu ekspresi nantinya. Contoh, kita berikan nilai X sama dengan 3, integer Y sama dengan X, atau contohnya Z sama dengan X kali Y, dan seterusnya. Jadi dalam konsep yang ada di operator yang harus kita pahamin, di dalamnya pasti ada yang namanya operan dan operator. Contoh, seperti gambar yang ada di depan ini, ada operan, ada dua jenis operan, yaitu 1 dan 2. Selanjutnya ada yang namanya operator, yaitu operator plus atau penjumlahan, di mana operator penjumlahan di sini merupakan salah satu jenis operator aritmatika yang nantinya akan banyak kita gunakan. Oke, jenis-jenis operator yang ada di bahasa pemrograman Java, ada yang namanya operator aritmatika, contohnya seperti yang tadi di contoh sebelumnya, ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian. Selanjutnya ada operator penugasan. Operator penugasan di sini contohnya sama dengan. Selanjutnya ada yang namanya operator penggabungan. Berikutnya ada operator increment dan operator decrement. Berikutnya ada yang namanya operator bit. Oke, selanjutnya ada yang namanya operator perbandingan dan operator logika. Ini kurang lebih beberapa jenis operator yang bisa kita gunakan di bahasa pemrograman Java. Oke, langsung saja saya akan masuk ke jenis operator yang pertama, yaitu operator aritmatika. Apa itu operator aritmatika? Simbol atau karakter yang digunakan untuk melakukan operasi atau manipulasi. Seperti contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Hasil operasi matematika akan mengikuti tipe data operannya nantinya. Contoh, ada operator penjumlahan, biasanya kita menggunakan operatornya plus, ada pengurangan, biasanya kita menggunakan minus, ada perkalian, ada pembagian, dan modulus. Oke, contoh latihan yang pertama, buat kelas lingkaran.java yang mempunyai metode menghitung luas lingkaran dan buat kelas lingkaran beraksi untuk memanggil metode tersebut. Selanjutnya contohnya gunakan static variable di mana rumus luas lingkaran diperoleh dari pi kali r atau pi kali r kuadrat. Pi adalah konstanta dengan nilai contohnya 3,141592, r adalah jari-jari lingkaran. Kita berikan nilai lingkarannya 3 contohnya. Otomatis nanti pada waktu di running akan muncul seperti ini. Oke, kurang lebih source code-nya seperti ini nih. Kita buat kelas baru dengan nama contohnya lingkaran. Selanjutnya kita buat static variable, di mana di dalamnya kita berikan nilai R-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita buat variabel dengan nama luas. Di sini saya menggunakan double. Kenapa? Karena nanti yang akan kita gunakan di sini akan digunakan untuk menampung nilai luas, di mana luas di sini diperoleh dari pi kali r kuadrat. Nilai pi-nya kan ada komanya, berarti kita bisa menggunakan tipe data yang memang dikhususkan untuk tipe data tersebut. Selanjutnya saya buat metode nih dengan nama cetak luas. Cetak luas di sini diperoleh dari pi kali, selanjutnya di dalamnya saya buat rumus luas sama dengan pi kali r kuadrat. Baru akan saya tampilkan. Satu lagi kita buat kelas dengan nama luas lingkaran beraksi, di mana di sini hanya digunakan untuk menampilkan saja. Jadi main method, main kelasnya ada di sini.
Contoh, kalau di contoh ini, contohnya saya buat kelas dengan nama kelas luas lingkaran contohnya. Selanjutnya di dalamnya saya buat static variable yaitu R dan luas. Oke, selanjutnya saya berikan nilai untuk yang luas itu sendiri. Untuk yang luas itu sendiri, selanjutnya saya buat konstanta dengan untuk variabel P di sini saya buat konstanta dengan menggunakan ini nih. P sama dengan 3,14. Selanjutnya saya buat metode. Berarti di sini saya buat metode nih. Ini berarti metode untuk mencetak luas. Di mana luas diperoleh dari P kali R kuadrat. Baru nanti akan saya tampilkan. Nah, berikutnya kita harus buat main kelasnya. Main kelas di sini nantinya akan menampilkan dari kelas yang tadi sudah kita buat yaitu di kelas lingkaran. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita buat ini main kelasnya. Selanjutnya kita buat metode. Di sini kita buat metode dengan kita buat objek dengan nama lingkaran, di mana lingkaran di sini merupakan instansiasi dari kelas luas lingkaran. Baru berikutnya kita panggil objeknya berikut metodenya yaitu cetak luas. Otomatis pada waktu kita running nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Diperoleh dari P kali R kuadrat. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk latihan yang pertama. Oke, selanjutnya ada kasus pertama. Buat kelas operator aritmatika 2.java yang mempunyai metode contohnya cetak aritmatika untuk menampilkan hasil dari nilai 5 operator, di mana nilai 1 dan nilai 2 dibuat di input dan buat kelas operator aritmatika 2 beraksi untuk memanggil metode tersebut. Jadi di kelas pertama kita buat khusus untuk operator aritmatika, di mana kita review materi sebelumnya, boleh kita menggunakan kelas yang ada untuk input yang ada di keyboard, kita bisa menggunakan salah satunya menggunakan kelas scanner contohnya. Ini yang paling simpel. Selanjutnya kita buat kelas baru dengan nama operator aritmatika 2 beraksi yang hanya menampilkan metode tersebut. Oke, source code-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kita buat kelas dengan nama contohnya operator aritmatika 2, di mana sebelum kita buat nanti di atasnya kita ngimport yang namanya java.util. Kenapa harus kita import java.util di sini? Agar nanti kelas turunan dari kelas scanner di sini, kelas scanner turunan dari kelas itu sendiri yaitu scanner bisa dipanggil di sini. Scanner input sama dengan new scanner system.in. Baru selanjutnya nanti kita tinggal input, masukkan nilai pertama. Kita input nilai yang pertama, nil 1 sama dengan input next in. Next in di sini tergantung dari inputannya. Karena di sini menggunakan tipe data integer, makanya di sini kita menggunakan next in. Untuk input di sini merupakan objek ya, objek dari turunan objek yang merupakan instansiasi dari kelas turunan scanner. Baru kita buat yang namanya operator aritmatikanya, selanjutnya nanti akan saya tampilkan. Berikutnya kita buat kelas baru hanya untuk menampilkan saja, yaitu buat kelas dengan nama operator aritmatika 2 beraksi. Berikutnya kita buat objek dengan nama operator, di mana operator di sini merupakan instansiasi dari kelas operator aritmatika 2. Baru kita running. Atau contohnya kita bisa buat satu kelas, contohnya seperti ini. Oke, contoh saya buat contohnya satu operator seperti ini. Di dalamnya saya menggunakan kelas scanner contohnya. Jadi di dalamnya saya cukup buat satu kelas, selanjutnya di dalamnya saya buat main kelasnya. Saya buat main kelasnya dan untuk inputannya saya menggunakan kelas scanner. Oke, klik kanan, contohnya selanjutnya run file. Nanti tinggal di input operator nilai pertamanya contohnya 8, nilai keduanya contohnya 6. Jadi nanti akan muncul hasil dari operator itu sendiri yaitu untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Ini kurang lebih kalau kita hanya membuat satu kelas. Atau kita bisa membuat dua kelas seperti yang ada di kasus yang pertama. Berikutnya ada yang namanya operator penugasan. Untuk operator penugasan berguna untuk memberikan nilai ke suatu variabel. Operator penugasan menggunakan tanda sama dengan. Ini yang sering kita gunakan sih sebenarnya. Operator penugasan digabungkan dengan operator aritmatika. Nanti akan membentuk operator penugasan gabungan. Contoh seperti ini nih. X plus sama dengan Y, ini sama dengan X plus Y. X sama dengan X plus Y contohnya. Atau contohnya X minus sama dengan Y. Berarti sama dengan X sama dengan X minus Y.
Oke, ini yang nantinya bisa kita gunakan. Bisa kita gabungkan contohnya seperti ini. Ini contoh untuk yang operator penugasan di latihan kedua. Di sini saya hanya akan menampilkan saja, langsung saya tampilkan contohnya saya tampilkan di dua kelas. Saya buat kelas pertama yaitu operator penugasan. Saya menggunakan yang A plus sama dengan B dan X sama dengan X minus sama dengan Y. Berarti A plus sama dengan B ini kan sama dengan A sama dengan A plus B. A plus sama dengan B ini sama aja dengan A sama dengan A plus B. Ini contohnya. Selanjutnya saya buat main kelas baru yang hanya untuk menampilkan saja. Nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Ada kasus 2, lengkapi latihan operator penugasan dengan ekspresi lainnya yaitu X kali sama dengan Y dan X bagi sama dengan Y. Dari nilai yang sudah ada. Nanti kita gunakan contohnya kelas scalar. Kita input contohnya nilai X dan nilai Y-nya, nanti akan muncul X plus sama dengan Y-nya berapa, X minus sama dengan Y-nya berapa, X kali sama dengan Y sama dengan berapa, X bagi sama dengan Y sama dengan berapa. Source code-nya kurang lebih seperti ini. Kita bisa buat dua kelas ya. Kita bisa buat dua kelas. Saya menggunakan kelas scanner di sini. Sekali lagi saya menggunakan kelas scanner. Jangan lupa input yang namanya java.util-nya gitu. Berikutnya saya buat metode dengan nama cetak penugasan. Cetak penugasan nanti di sini akan diinput yaitu nilai X dan nilai Y. Selanjutnya saya buat variabel A, B, C, D, X, dan Y. Di sini digunakan untuk menampung nilai X plus Y, B di sini X minus Y, dan seterusnya. Jadi selanjutnya yang kedua kita buat kelas baru dengan nama operator penugasan dua beraksi. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya ada yang namanya operator penggabungan. Operator plus di sini dapat digunakan untuk menggabungkan string maupun string dan bilangan. Oke, ini sudah beberapa kali sudah sering kita praktekkan sih sebenarnya. Contoh yang latihan pertama contohnya operator penggabungan, contohnya langsung saya tampilkan contohnya di sini. Saya buat dua kelas. Yang pertama operator penggabungan, kelas operator penggabungan, nanti ada operator penggabungan beraksi. Oke, contohnya di sini saya akan menampilkan contohnya saya adalah mahasiswa contohnya. Integer mahasiswa 30. Baru selanjutnya nanti akan manggil nama variabel mahasiswanya. Oke, nanti di main kelasnya contohnya saya akan menggabungkan contohnya mahasiswa itu sendiri. Saya adalah mahasiswa, jumlah mahasiswa sama dengan 30. Contohnya kurang lebih seperti ini. Berikutnya ada yang namanya increment dan decrement. Increment di sini menambahkan satu ke nilai variabel. Operator sama dengan plus prefix atau nanti bisa menggunakan postfix. Contohnya integer X sama dengan 5, integer X sama dengan 5 contohnya. Selanjutnya Y sama dengan X plus atau contohnya Y plus X. Bedanya nanti di mana? Oke, kalau menggunakan Y sama dengan X plus, nilai saat ini Y-nya kan 5. Selanjutnya untuk Y yang sekarang sama dengan nilainya sama dengan 6 nantinya. Nilainya sama dengan 6, jadi nilai Y-nya sama dengan 6. Sorry, di sini nilainya sama dengan Y sama dengan 6. Kenapa? Karena 5 plus 1, kasarnya seperti itu. Atau contohnya Y sama dengan plus X. Nilainya contohnya kenapa kalau yang ini langsung 6, kenapa? Karena dia akan dijumlahkan terlebih dahulu, baru nanti hasilnya akan ditampilkan. Kalau ini ditampilkan hasil nilai awalnya, baru nanti akan dijumlahkan. Oke, selanjutnya ada yang namanya decrement, mengurangkan satu ke nilai variabel, operatornya minus-minus, contohnya seperti ini. Kebalikan dari yang increment ya, ini yang decrement ini kebalikannya. Jadi kalau yang X minus-minus, dia akan menampilkan nilai awalnya dulu, baru nanti akan diproses, terakhir nanti akan ditampilkan. Tapi kalau yang seperti ini nih, plus, dia akan meroses terlebih dahulu, baru nanti akan ditampilkan. Oke, ini contoh operator increment, contohnya untuk yang contoh latihan keempat, operator increment, kita buat variabel X dan Y, di mana X-nya dan Y-nya di sini, X sama dengan 5 contohnya. Selanjutnya Y di sini diperoleh dari X plus. Nanti akan ditampilkan nilai X dan nilai Y-nya berapa. Gitu. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, ada lagi untuk yang increment, kurang lebih seperti ini.
Oke, selanjutnya ada yang namanya operator bit. Operator bit di sini ada AND, ada operator OR, ada operator X, OR, dan seterusnya. Oke, operator bit AND contohnya digunakan untuk membandingkan bit dari dua operan. Akan bernilai 1 atau true jika semua operan yang digabungkan bernilai benar. Contoh seperti ini nih. Jika bit operan 1 dan operan 2 bernilai 0, hasilnya pun pasti 0. Akan menghasilkan nilai true kalau dua-duanya operan 1 dan operan 2 nanti bernilai 1. Tapi kalau salah satunya bernilai false, hasilnya pun pasti false. Oke, analoginya contohnya seperti ini, ada angka 201 dan 100, nanti kalau saya jumlahkan dengan menggunakan operator AND, dia akan mempunyai nilai 64. Oke, contohnya seperti ini, X-nya contohnya 201, Y-nya 100. Nanti hasilnya seperti apa? Ini untuk yang latihan 1 dan latihan 5. Kasus 3, silakan kalian modifikasi untuk menghitung nilai dengan menggunakan bitwise operator N, di mana nilai 1 dan nilai 2 nanti di input. Tapi tetap, di inputnya contohnya X-nya 201, selanjutnya nilai Y-nya 100. Bedanya cuma kita input aja. Oke. Source code-nya kurang lebih seperti ini sih sebenarnya. Kalau kita menggunakan kelas scanner. Jadi hampir sama sih sebenarnya. Selanjutnya OR di sini membandingkan dari dua buah operan. Akan bernilai true jika salah satu dari operan tersebut bernilai true. Tapi kalau dua-duanya bernilai false, hasilnya pun pasti false. Sama seperti tadi, contohnya ini kita menggunakan operator OR, nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita menggunakan OR. Oke. Selanjutnya kasus keempat, silakan kalian modifikasi dengan menggunakan kelas scanner. Nanti tinggal kalian input variabel X dan variabel Y-nya. Oke, kurang lebih seperti ini nih kalau kita menggunakan kelas scanner. Oke, yang operator bit eksklusif OR, kalau ini kebalikan, ini agak jarang sih kita pakai sih sebenarnya. Kalau contohnya untuk yang eksklusif OR digunakan untuk membandingkan bit dari dua buah operan. Akan bernilai 1 jika dari dua bit yang dibandingkan hanya sebuah bernilai 1. Oke, contoh seperti ini nih. Agak jarang sih untuk yang eksklusif OR, tapi bisa kita pakai. Oke, selanjutnya ada operator perbandingan atau yang biasa disebut dengan operator relasional. Nah, kita bisa menggunakan operator sama dengan, cuman sama dengannya 2 ya. Selanjutnya operator not equal, contohnya atau lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Ini nilainya pun nanti hasilnya boolean. Hasilnya boolean true or false. Contohnya 8 lebih besar dari 5. Berarti kan ini benar, berarti nilainya 1. Atau contohnya 8 lebih kecil dari 5 akan false, nilainya 0. Oke, ini contohnya latihannya. Selanjutnya untuk kasusnya silakan kalian modifikasi dari kasus contoh dari latihan yang sebelumnya menggunakan kelas scanner. Jadi nilai pertama dan nilai kedua nanti kalian input. Oke, kurang lebih seperti ini kalau kita menggunakan kelas scanner. Berikutnya ada yang namanya operator logika AND, OR, dan NOT. Nggak jauh beda sebenarnya dengan yang sebelumnya sih sebenarnya. Kalau AND di sini operator akan menghasilkan nilai logika AND jika kedua operan tersebut bernilai true. Tapi kalau salah satunya bernilai false, hasilnya pun pasti false. Kalau OR, jika salah satu apalagi dua-duanya bernilai true, hasilnya pun pasti true. Tapi kalau salah satunya bernilai false, hasilnya pun pasti false. Contohnya seperti ini nih, kalau kita membuat operator logika contohnya. Hasilnya ya kurang lebih seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya silakan kalian buat kasus ketujuh, silakan kalian buat aplikasi seperti ini untuk menghitung nilai akhir semester, di mana nama mahasiswa, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS nanti diinput. Selanjutnya nilai KHS otomatis akan muncul. Oke, kurang lebih seperti ini kalau saya menggunakan kelas scanner, nanti tinggal kita sesuaikan untuk tipe datanya. Contoh, saya menggunakan double semuanya, makanya di sini menggunakan next double, kecuali yang nama. Kalau yang nama kan menggunakan string, makanya untuk inputannya next line. Input di sini dari mana? Input di sini merupakan objek yang kita buat, yang merupakan instansiasi dari kelas scanner. Oke, begitu pula untuk kasus ke-8, ini silakan kalian kerjakan.
Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ke-6, di mana materi pertemuan 6 di sini saya sudah bahas tentang operator yang ada di bahasa pemrograman Java. Ada beberapa jenis operator yang ada di bahasa pemrograman Java yang nantinya bisa kita gunakan. Cuman yang paling banyak umumnya kita menggunakan operator aritmatika, atau contohnya operator logika, atau operator perbandingan, atau contohnya operator penugasan. Tergantung kita akan menggunakan yang mana. Oke, demikian penjelasan materi hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.